Halo semuanya, kami dari kelompok 1, kelas KA013, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ingin menjelaskan rangkuman mengenai gambaran umum sistem pemrosesan transaksi dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Noval Rodi dengan NPM Mahir 214, yang kedua Valentino Ardiansyah dengan NPM Mahir 239, yang ketiga ada Nur Aini Amelia Mufariha dengan NPM Mahir 395, yang keempat Dewinta Trisna Putri dengan NPM Mahir 411, dan yang terakhir Wafdania Mafiro Janati dengan NPM Mahir 424. Nah, yang pertama ada siklus pemrosesan data. Sistem pemrosesan data itu sendiri adalah konversi data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan melalui langkah-langkah yang terstruktur. Misalnya seperti pengumpulan, persiapan, analisis, dan penyimpanan data. Organisasi dapat memperoleh insight yang dapat ditindaklanjuti dan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dengan memproses data secara efektif. Selanjutnya ada input data. Input data itu adalah proses menangkap atau mengumpulkan data transaksi lalu memasukkannya ke dalam sistem dikarenakan adanya aktivitas bisnis. Data yang dikumpulkan dapat berupa 3 aspek, yaitu yang pertama ada setiap aktivitas yang dianggap penting, yang kedua sumber daya yang terpengaruh oleh aktivitas, dan yang ketiga pihak yang berpartisipasi dalam aktivitas bisnis. Contohnya itu ada entry jurnal akuntansi, kasir memproses transaksi penjualan, dan login atau masuk ke dalam aplikasi. Langkah selanjutnya adalah data processing. Setelah data dimasukkan ke sistem, data tersebut tuh harus diproses agar sistem dapat memperbaruinya. Proses ini terdiri dari 4 jenis aktivitas yang disebut CRUD. Yang pertama ada C, yaitu creating atau membuat data baru. Yang kedua R, atau reading, membaca atau melihat data yang ada. Yang ketiga ada updating, yaitu memperbarui data yang sebelumnya tersimpan. Dan yang keempat itu deleting, atau menghapus data. Cara memproses data ini ada dua. Yang pertama ada batch processing, yang dimana kita itu mengumpulkan dulu data lalu kita proses dalam waktu yang bersamaan. Dan yang kedua ada real time processing, yang setiap transaksi itu langsung kita catat tanpa mengumpulkannya gitu. Sebelum masuk ke information output, kita melangkah dulu ke data storage. Nah, data itu merupakan sumber daya terpenting suatu organisasi. Agar data dapat berfungsi dengan baik, organisasi harus memiliki akses yang mudah dan cepat ke datanya. Nah, tahap ini tuh bermaksud untuk menyimpan data yang telah diproses tadi agar dapat digunakan kembali di masa yang mendatang. Penyimpanan data juga harus memperhatikan aspek keamanannya, karena selain penting, data juga bersifat sangat sensitif. Informasi output adalah informasi hasil yang dihasilkan sistem selama pemrosesan data. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar menjalankan aktivitas dan mengambil keputusan. Bentuk dari information output dapat meliputi pertama laporan, yaitu penjualan, keuangan, persediaan. Yang kedua dokumen transaksi, struktur pembelian, faktur. Yang ketiga informasi yang ditampilkan di layar, data yang muncul di monitor atau aplikasi. Tujuan dan fungsi pemrosesan data. Tujuan yang pertama, mengubah data mentah menjadi informasi. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan data yang akurat dan valid. Yang keempat, membuat data lebih mudah dikelola dan diolah kembali. Fungsi yang pertama, mengolah dan memperbarui data. Yang kedua, menyimpan dan menjaga keamanan data. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya ada Enterprise Research Planning yang disingkat sebagai ERP, yaitu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan manajemen inventaris ke dalam suatu sistem yang terpusat. Nah, ERP ini menggunakan database terpusat untuk berbagi informasi di seluruh proses bisnis. Hal ini memungkinkan satu aktivitas di satu departemen untuk secara otomatis memicu aktivitas di departemen lain.
Nah, modul-modul utama ERP ini bersifat modular, yaitu perusahaan dapat membeli modul individual yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Beberapa modul tersebut meliputi keuangan, sumber daya manusia dan penggajian, siklus pendapatan atau order to cash, yang selanjutnya ada siklus pengeluaran yang bisa disebut purchase to pay, yang selanjutnya ada manufaktur, production cycle, selanjutnya ada manajemen proyek, dan terakhir ada manajemen hubungan pelanggan yang disingkat sebagai CRM. Selanjutnya ada keuntungan sistem ERP. Nah, keuntungan sistem ERP ini garis besarnya dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada integritas data, yaitu memberikan pandangan tunggal atas data organisasi yang memecah hambatan antara departemen. Yang kedua ada efisiensi input, yaitu data hanya perlu dimasukkan satu kali, tidak perlu entry berulang di sistem yang berbeda. Yang ketiga ada visibilitas lebih baik, yaitu manajemen memiliki akses real time ke semua area perusahaan untuk pemantauan yang lebih efektif. Yang keempat ada standarisasi, yaitu prosedur dan laporan menjadi seragam atau sama rata di seluruh unit bisnis. Yang terakhir ada peningkatan layanan pelangganan, yaitu dapat mengakses informasi pesanan dan Selanjutnya, kekurangan dan tantangan sistem ERP. Yang pertama, biaya yang sangat tinggi, bisa mencapai $50 sampai $500 juta untuk perusahaan besar. Yang kedua, waktu implementasi yang lama, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memilih dan menerapkan acara secara penuh. Yang ketiga, perubahan proses bisnis. Perusahaan harus menyesuaikan proses internal mereka agar sesuai dengan standar software ERP agar tidak gagal. Yang keempat, kompleksitas, mengintegrasikan banyak aktivitas bisnis yang berbeda sangatlah rumit. Dan yang kelima, resistensi karyawan. Sering terjadi penolakan dari karyawan karena adanya perubahan cara kerja. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana ERP memproses transaksi. ERP itu seperti otak pusat perusahaan yang menghubungkan semua bagian agar bekerja bersama secara otomatis. Yang pertama ada integrasi database terpusat. ERP menyatukan semua data perusahaan, akuntansi, SDM, penjualan, produksi ke dalam sistem yang sama. Semua bagian perusahaan melihat data yang sama, jadi tidak ada data yang berbeda-beda antar divisi. Yang kedua ada input data tunggal. Data cukup dimasukkan satu kali, lalu otomatis bisa dipakai oleh bagian lain. Jadi, kita tidak perlu input data berulang-ulang. Ini menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, ada otomatisasi antar siklus bisnis. Satu transaksi bisa langsung memicu proses lain secara otomatis. Misalnya, ada pesanan dari pelanggan. Sistem ERP langsung menjadwalkan produksi sekaligus memesan bahan baku. Jadi, semuanya berjalan otomatis tanpa harus diperintah manual satu persatu. Sekarang kita lihat bagaimana ERP menyediakan informasi bagi perusahaan. Yang pertama, ada visibilitas enterprise-wide atau menyeluruh. ERP memberikan gambaran lengkap tentang kondisi perusahaan, baik keuangan maupun operasional secara real time. Dengan ERP, manajemen bisa melihat kondisi perusahaan kapan saja, tanpa harus menunggu laporan manual. Intinya, semua informasi perusahaan terlihat jelas. Yang kedua, ada laporan yang terstandarisasi. ERP menghasilkan laporan yang formatnya sama dan konsisten di semua bagian perusahaan. Karena laporannya sudah standar, perusahaan jadi lebih mudah melakukan evaluasi dan audit. Intinya, laporan rapi dan mudah dibandingkan. Yang ketiga ada akses informasi cepat. Data penting seperti stok barang, status pesanan, dan biaya produksi bisa diakses dengan cepat. Ini membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat dan meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Intinya, informasi cepat didapat. Dan yang terakhir ada keamanan dan pengendalian.
ERP memiliki sistem keamanan, jadi hanya orang yang berwenang yang bisa melihat data tertentu. Dengan begitu, data perusahaan tetap aman dan tidak semua orang bisa mengakses sembarangan. Intinya, datanya lebih terlindungi. Sekarang kita lihat bagaimana ERP menyediakan informasi bagi perusahaan. Yang pertama, ada visibilitas enterprise-wide atau menyeluruh. ERP memberikan gambaran lengkap tentang kondisi perusahaan, baik keuangan maupun operasional secara real time. Dengan ERP, manajemen bisa melihat kondisi perusahaan kapan saja, tanpa harus menunggu laporan manual. Intinya, semua informasi perusahaan terlihat jelas. Yang kedua, ada laporan yang terstandarisasi. ERP menghasilkan laporan yang formatnya sama dan konsisten di semua bagian perusahaan. Karena laporannya sudah standar, perusahaan jadi lebih mudah melakukan evaluasi dan audit. Intinya, laporan rapi dan mudah dibandingkan. Yang ketiga, ada akses informasi cepat. Data penting seperti stok barang, status pesanan, dan biaya produksi bisa diakses dengan cepat. Ini membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat dan meningkatkan pelayanan ke pelanggan. Intinya, informasi cepat didapat. Dan yang terakhir, ada keamanan dan pengendalian. ERP memiliki sistem keamanan, jadi hanya orang yang berwenang yang bisa melihat data tertentu. Dengan begitu, data perusahaan tetap aman dan tidak semua orang bisa mengakses sembarangan. Intinya, datanya lebih terlindungi.